preskon, saya cuma sekali preskon. Saya didesak wartawan, saya menghindar, saya pergi ke Medan, urusan saya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel info seputar seleb, yang akan memberikan informasi seputar artis tanah air terkini. Nikita Mirzani kembali jadi sorotan setelah menggelar sayembara dengan iming-iming uang 50 juta rupiah. Ibu tiga anak itu menggelar sayembara untuk menghilangkan Instagram pengacara Rasman Arif Nasution. Kura-kura ninja itu si Rasman, lu pada ngapain sih pada ngefollow? Lu bisa gak ngilangin akunnya, lu report rame-rame. Siapa yang berhasil nge-report gue kasih 50 juta rupiah datang ke rumah gue, kata Nikita, dikutip Rabu tanggal 25 September tahun 2024. Pengumuman sayembara tersebut ternyata sampai ke telinga Rasman. Melalui unggahan Instagram pribadinya, dia menyinggung tindakan Nikita Mirzani tersebut sudah masuk dalam tindakan pencemaran nama baik. Ini orang maksudnya NM apa ya, kok pakai sayembara kasih uang 50 juta rupiah, asalkan bisa menghilangkan akun dokter. Run. Ingat NM sudah terlalu banyak unsur yang bisa menjerat kamu karena menghina dan mencemarkan nama baik dokter. Run, kata Rasman. Kuasa hukum Fadel Bajideh itu juga memperingatkan Nikita Mirzani agar tidak memancing kemarahannya. Emang Anda siapa? Dan apa Anda tidak tahu itu kejahatan karena menyuruh orang untuk menghilangkan akun orang lain? Ingat jangan pancing dokter. Run ya, karena Anda tidak kebal hukum dan jangan urusan klien dokter. Run kerja Anda menyerang karena serangan itu sudah tidak substantif, sambung dia. Dia juga mengancam Nikita Mirzani jika memang akun Instagram miliknya sampai hilang, maka dia tidak akan tinggal diam. Ingat kalau ada apa-apa dengan akun dokter Run maka Anda NM yang akan dikejar oleh dokter. Run dan tidak pernah takut sedikit pun ke Anda, dan kalau Anda gila dokter, Run bisa lebih gila lagi. Lupa Anda kemarin malam dokter. Run sudah ingatkan agar kita fokus ke kasus dan kita saling melakukan apa yang menjadi kewenangan masing-masing, pungkasnya. Rasman juga menantang balik Nikita Mirzani untuk bisa membuktikan statementnya itu. Sebab berdasarkan pengakuan dan data yang diterimanya, Fadel dan keluarga tidak meminta Loli untuk aborsi. Silakan Anda membuktikan laporan Anda dan dokter. Run bersama tim akan melakukan pembelaan hukum sesuai data-data dan pengakuan SDR. Fadel Al-Fajar Bajideh dan keluarganya yang mengatakan tidak ada pencabulan dan tidak pernah menyuruh aborsi. Yuk! Sportif NM. Bismillah. Medan garis bawah 23 Sep, 24 garis bawah 8, ujar dia. Adu tarif bayaran Rasman Arif Nasution vs Fahmi Bahmid pengacara Nikita Mirzani. Persaingan antar pengacara ini menjadi perbincangan setelah beberapa netizen membanding-bandingkan tarif bayaran kuasa hukum dari pihak Fadel dan Nikita Mirzani. Rasman Arif dan Fahmi Bahmid adalah dua nama kuasa hukum yang tidak hanya dikenal karena bakat mereka, tetapi juga karena kekayaan mereka melalui tarif bayarannya. Lantas berapa tarif mereka saat menjadi kuasa hukum? Tarif Rasman Arif Nasution. Rasman Arif Nasution menjadi salah satu kuasa hukum kontroversial tanah air. Reputasinya menjadi sorotan setelah ia memutuskan menjadi kuasa hukum Fadel Bajideh. Ia juga disindir habis-habisan oleh Nikita Mirzani mengenai kasus persetubuhan anak yang dilakukan Fadel dan Loli. Rasman Arif juga pernah terlibat konflik dengan dokter Richard Lee. Dalam perselisihannya, mulai terungkap jumlah nilai kontrak Rasman Arif saat ia menjadi kuasa hukum Richard. Ada kontrak 50 juta rupiah per bulan selama 10 tahun, ucap penasihat hukum Rasman Arif, Rihat Huta Barat, dikutip Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Selain itu, ada biaya tambahan untuk setiap sesi pertemuan atau konsultasi. Untuk dalam kota biayanya 15 juta rupiah,
sedangkan untuk luar kota 30 juta rupiah, ujar Rihat. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa Rasman Arif menerima bayaran yang serupa saat menjadi kuasa hukum Fadel. Namun, beberapa netizen berspekulasi bahwa Rasman Arif yang menawarkan bantuan hukum kepada Fadel. Nikita Mirzani menggandeng Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukum andalannya. Tidak heran, Fahmi Bahmid pun sering mengungkapkan perkembangan terkait kasus tersebut. Artis yang akrab disapa Nyai ini, pernah mengatakan bahwa Fahmi Bahmid selalu menang dalam menangani kasus-kasus hukumnya. Hal yang membuat Nikita Mirzani senang yaitu kuasa hukumnya tak pernah membongkar aib klien ataupun menjatuhkan orang lain. Nikita Mirzani juga menyatakan bahwa bayaran Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukum tidaklah murah, bahkan mencapai angka fantastik hingga ratusan juta. Sekali hembusan nafasnya aja udah 100 juta rupiah. Kalau lu nafasnya banyak, lu kalkulasiin aja. Gagak bercanda aja, hitungannya per perkara, kata Nikita Mirzani. Dengan demikian, persaingan tarif bayaran kedua kuasa hukum tersebut terus menjadi sorotan publik. Rasman Arif diketahui memasang tarif 50 juta rupiah per bulan dengan tambahan biaya konsultasi, sementara Fahmi Bahmid dikenal dengan bayaran fantastis yang disebut bisa mencapai ratusan juta per kasus. Meskipun kedua pengacara ini memiliki tarif tinggi, mereka tetap diminati karena reputasi dan hasil kerja mereka dalam menangani kasus-kasus besar. Hubungan Loli, putri Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh belakangan ini mencuri perhatian masyarakat. Sejak memutuskan jadian hingga diisukan bertengkar dan putus nyambung, pasangan ini kerap menjadi sorotan publik. Hubungan mereka juga kerap menuai kontroversi. Adapun, yang terbaru muncul tuduhan hamil hingga aborsi. Imbasnya, Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani di apartemennya. Saat itu, Loli tampak histeris bahkan sempat menelepon Fadel Bajideh. Tentunya, momen tersebut menunjukkan betapa besar cintanya pada Fadel. Mengingat, sebelum momen penjemputan itu terjadi, Loli kerap menunjukkan kebucinannya pada Fadel sampai berani memaki-maki ibu kandungnya sendiri. Fenomena kebucinan Loli ini memicu komentar dari psikolog senior, Tika Bisono yang memberikan pandangan tentang hubungan tersebut. Tak tanggung-tanggung, Tika Bisono mengaitkan fenomena kebucinan Loli dengan kehadiran predator dalam hidupnya. Kenapa bisa dia merasa seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya? Tidak ada yang peduli padanya, ungkap Tika Bisono. Tika pun lantas menjelaskan jika situasi ini membuat Loli rentan terhadap para predator, yaitu Fadel, yang menawarkan perhatian dan kasih sayang yang selama ini didambakan oleh Loli. Tragisnya, para korban merasa lebih bahagia bersama predator